Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Kalisa dari kelas 10 MIA 4. Nah, tema kelompok kami pada kali ini ialah desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum itu, Sol bakal ngejelasin sekilas sama teman-teman semua sebelum diberlakukannya otonomi daerah dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Sebelum diberlakukan otonomi daerah, pemerintah daerah di Indonesia menerima begitu saja program dari pemerintah pusat. Nah, hal ini yang menyebabkan ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. Misalnya nih, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Utara memiliki hak untuk mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan porsi masyarakatnya. Nah, selanjutnya saya bakal ngejelasin sama teman-teman semua pengertian dari desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Nah, otonomi daerah juga merupakan wewenang daerah yang mengatur, mengurus, menyusun daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Nah, saya bakal ngasih tahu pengertian desentralisasi menurut para pakarnya. Yang pertama, ada jamatur. Pengertian desentralisasi adalah pelimpah kewenangan dari pemerintah pusat dengan cara dekonsentrasi antar wilayah atau dengan devolusi kepada pejabat daerah atau badan-badan daerah. Nah, yang kedua, ada sils. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif. Yang ketiga, ada salus. Nah, desentralisasi ialah kewenangan yang relatif besar, apalagi membuat keputusan-keputusan penting melalui mata rantai komando. 4. Ada suejipto. Desentralisasi adalah pelimpah kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Kelima, ada United Nation. Nah, desentralisasi adalah proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada kepala daerah. Yang keenam, yang terakhir, itu ada Mokhtar Koesmadja. Beliau mengatakan bahwa pada umumnya terdapat dua bentuk desentralisasi, yaitu desentralisasi ketataan dan desentralisasi politik. Nah, desentralisasi ketataan negara dan desentralisasi politik ini dibagi dua lagi nih guys. Yang pertama ada desentralisasi teritorial, yang kedua ada desentralisasi fungsional. Yang teritorial ini pelimpahan kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Yang kedua, kekuasaan untuk mengurus sesuatu beberapa kepentingan tertentu. Sekian presentasi dari Salwa. Apabila terdapat kesalahan, so mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Faisa. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian, prinsip, dan tujuan otonomi daerah. Pertama, prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah sebagai berikut. 1. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah diberikan suatu kebebasan untuk mengurus dan mengatur berbagai hukum pemerintahan yang mencakup kewenangan dalam semua bidang pemerintahan, kecuali kebebasan dalam bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan, serta fiskal nasional. 2. Prinsip otonomi moneter. Daerah telah diberikan kebebasan untuk menangani berbagai hukum pemerintahan yang berdasarkan tugas wewenang serta kewajiban negara.
yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang termasuk sistem penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan utama dan maksud dari penyerahan otonomi. Dalam dasarnya, guna untuk memperdayakan suatu daerah masing-masing, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah sebagai berikut. Pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Ketiga, adanya sebuah keadilan secara nasional. Keempat, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Kelima, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, antar pusat, dan antar daerah Republik Indonesia. Keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Ketujuh, meningkatkan rasa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Demikianlah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Zahra dari kelompok 5. Saya mau mempresentasikan tentang pelaksanaan otonomi daerah. Oke, kita masuk ke pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan fokus yang penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 2004, Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah tidak sesuai lagi perkembangan keadaan ketatanegaraan dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Juga atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya saja, tidak melanggar peraturan undang-undang. Provinsi, kota, atau kabupaten diberikan hak dan
tangga secara real. Rumah tangga secara real merupakan gabungan dari rumah tangga secara material dan formal, di mana penyerahan urusan atau tugas kewenangan kepada daerah didasarkan pada kemampuan penduduk daerah otonom dengan melihat faktor material dan formal daerah tersebut. Nah, dengan ini, maka kewenangan pemerintah daerah bisa saja diberikan atau dicabut kembali jika kemampuan daerah otonom tersebut berubah. Sekian presentasi tentang kami tentang pemerintah dan otonom daerah. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh saya dengan materi dimensi dan prinsip otonom daerah di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Azan dari kelas 10-4. Saya akan membahas tentang nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu nilai dasar desentralisasi, teritorial, dan nilai unitaritas. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah mempunyai prinsip otonomi daerah yang dianut, yaitu A. Nyata, B. Bertanggung jawab, dan C. Dinamis. Selain itu, terdapat pula 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut: prinsip kesatuan, prinsip real dan bertanggung jawab, prinsip penyebaran, prinsip keserasian, dan prinsip pemberdayaan. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dapat merangkum beberapa poin-poin penting bahwa sudah sepatutnya kita dapat menghormati pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar dan mematuhi semua wewenang untuk saling melengkapi dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang adil dalam berbagai aspek. Nah, demikian hasil presentasi saya dan teman-teman saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.